Sahabat sekalian, sekarang mari kita masuk di kedalaman-kedalamannya dulu untuk mengambil banyak mutiara dari dalam ini. Jadi berbincang tentang tadabbur surah Al-Lail ayat 3 ini terkait dengan penciptaan laki-laki dan perempuan ini. Haban Naqi atau Abdurrahman Haban Naqi menjelaskan, katanya begini, bahwa 3 sumpah Allah ini, beliau mengambil mazhab emaknya di sini, emak Masdariyah. Kata beliau, 3 sumpah ini, yang dimana Allah bersumpah dengannya, tashtamilu ala adillatin tahdidawil uqulil hasifah an-nadhifah. 3 ini akan menjadi modal besar bagi orang yang punya akal yang sehat dan bersih. Ila anna khaliqaha wal muhaimin alal kauni birububiyyatihi la budda yakuna kamilul qudrah syamilul ilmi azimul hikmati. Gitu katanya. Allah yang telah menciptakan makhluk, dia sebagai al-muhaimin yang maha mengayomi, dengan rububiyahnya berarti, kata beliau, kamilul qudrah, sempurna kekuasaannya, syamilul ilmi, sempurna juga ilmunya, wa azimul hikmah, dan sangat agung hikmahnya. Itu kata beliau. Fal qasamu biha huwa fil haqiqati qasamun bima tadullu alaihi min sifatillahil jalilah wa asma'ihil husna. Wa hakadha kullu ma aqsama Allahu bihi fil Qur'ani min kaunihi al-ajib. Jadi salah satu karakteristik sumpah Allah di dalam Al-Quran atas dirinya sendiri, itu biasanya menunjukkan keagungan sifatnya Allah itu sendiri. Nah, makanya sejak awal saya tadi ingatkan bahwa hidayah yang harus kita dapat dari balik sumpah-sumpah Allah ini adalah jangan sampai kehilangan jejaknya untuk menemukan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifatnya. Baik, tetapi kita membutuhkan sains memang untuk bisa ke sana. Contohnya begini, kok bisa ya ada keseimbangan laki dan perempuan di setiap negara? Itu gimana ceritanya ya Ustaz Deden ya? Yang ngatur ini siapa ya? Ya katakanlah ada di Indonesia ini perempuan lebih sedikit, ya lebih sedikit. Tapi itu bahkan juga terkandung di dalamnya azimatu hikmatihi. Selain Allah yang memang kamilul qudrah, tidak ada yang pernah bisa mengkondisikan. Misalnya nih, bagaimana kalau nanti ada presiden yang bisa menentukan, saya maunya nanti kalau saya jadi presiden, laki-laki sama perempuan jumlahnya harus persis 50-50. Kumpulin deh semua profesor, ahli biologinya, ya, ahli-ahli kromosom, ahli-ahli sel, kumpulin. Nggak akan bisa. Ini adalah menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Wa syamilul ilmi. Betapa pengetahuan Allah juga sangat luas dan sempurna. Dia yang maha tahu. Misalnya, kita masuk lagi kepada suku bangsa dan kaum-kaum. Jumlah perempuan di Jawa dan laki-laki di Jawa. Perempuan di Kalimantan, laki-laki di Kalimantan. Begitu juga di Sulawesi. Dan uniknya, perempuan di Papua ya sama dengan perempuan di Jawa, tetapi kok kulit rambutnya di sana hidupnya sesuai dengan selera laki-laki yang di sana. Begitu ya. Sehingga Ustadz Deden tidak terpikir untuk mencari yang di Papua,
semana yang di Papua juga tidak terfikir banyak untuk mencari yang di Jawa. Kecuali mereka yang memang ditakdirkan Allah jodohnya seperti itu. Seperti misalnya Ustadz Fazlan, orang Papua dengan orang Makassar atau orang Bugis. Jadi bercerita tentang sahabat saya ini. Jadi ini kaitannya juga dengan selera ternyata sahabat. Soal kelamin bukan soal birahi. Kalau kelamin soal birahi, coba lihat, kenapa monyet nggak doyan sapi? Kenapa nggak ketemu gitu? Jadi monyet jantan dengan sapi betina gitu. Ini semua adalah hikmah azimah di balik penciptaan laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan selain hewan adalah juga tumbuhan. Penciptaan kelamin ini semua, walaupun diwakili dengan kata-kata manusia di sini, karena memang manusia yang diajak berbicara di dalam Al-Quran, dan manusia yang juga sangat berpengaruh pada kehidupan di alam ini. Cuma kembali lagi kalau kita bicara tentang kelamin ini luar biasa sebetulnya. Ajaib. Sungguh. Karenanya kenapa Allah pakai sumpah di balik penciptaan. Bersumpah atas nama dirinya. Bersumpah atas nama zat dirinya. Bersumpah atas nama tentang sifat perbuatannya. Masya Allah. Tabarakallah. Karena itu, kalau Allah sudah bersumpah dengan hal-hal yang hebat ini, bayangkan, itu malam dan siang terjadinya. Kira-kira siapa yang bisa menghitung? Sudah berapa kali terjadi peredaran siang dan malam sejak diciptakannya kira-kira. Dan yang kedua, pernah bergeser apa enggak gitu jadwalnya. Ya, pernah nggak terjadi kesalahan gitu, kesalahan perhitungan? Allahu Akbar. Di sini Allah Ta'ala menunjukkan betul kepada kita. Kalau kita mau berpikir. Tapi sahabat, ada yang menjadi tekanan penting dari Habanakya di sini. Hanya orang-orang yang bersih pikirannya yang bisa menemukan jejak-jejak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Sifatul af'alnya. Tapi kalau hatinya nggak bersih, ya laki-laki misalnya, atau perempuan misalnya, yang terlalu gender orientasinya, kalau ngelihat beda kelamin, yang muncul mungkin sensualitasnya. Bukan rasa kebersihan hati dan kebersihan pikiran yang muncul. Itu ketika orang kotor pikirannya tentang kelamin. Itu tuduhan kaum feminis maksud saya terhadap umumnya manusia. Padahal yang kotor itu kaum mereka. Yang sejak awal memang melihat kelamin ini penuh dengan kebencian. Penuh dengan saling tekanan. Dilihat pada sejarah mereka sendiri. Lalu kebencian itulah yang mereka bawa menjadi sebuah gerakan baru yang disebut dengan feminisme. Segala Quran pengen ditafsirkan secara gender. Tidak boleh menafsirkan Quran dengan bias gender. Wow. Hati-hati. Walaupun atas nama ulama perempuan. Kalau sudah berangkatnya salah menilai. Salah menilai dan tidak sampai kepada tujuan qasam. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan saya melihat gejala itu sekarang. Melintirnya tafsir-tafsir yang didasari oleh kebencian. Kalau kaum benci ini kan menuduh kaum yang anti dia adalah masalah superioritas laki-laki yang sering zalim. Nah, sementara mereka yang pengagum kaum gender ini berangkat dari perasaan ketertindasan. Padahal risalah Rasulullah SAW yang dibawa dari langit ini tidak ada hubungannya dengan sejarah. Sejarah dominasi laki-laki atau sejarah tersakitinya perempuan. Ketika tafsir-tafsir
atas nama tidak bias gender berangkat mewakili salah satunya, nah di situ akan terpelanting. Maka alhamdulillah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah luruskan akidah kita. Lihatlah cara berpikir misalnya Asy'ariyah dalam melihat ini misalnya. Atau para salafus salih dalam melihat tafsir gender ini. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang membawakan Al-Quran, tetapi ini laki-laki biasanya kalau sudah bicara poligami, ini sering melintir juga tafsirnya. Begitu juga yang anti poligami, melihat ayat-ayat tentang poligami ini berangkat dari ketertindasannya. Padahal syariat Islam diturunkan dari langit, bukan berangkat dari perkara-perkara sosial yang ada. Bukanlah hasil sebuah pemikiran, bukan hasil sebuah ide orang tertentu yang hebat secara filsuf, tetapi ini diturunkan dari langit yang bersifat rabbaniyah. Inilah yang menjadi tekanan saya, mudah-mudahan ini menjadi jawaban sekaligus menyadarkan kepada sahabat-sahabat yang berangkat melihat kelamin dari kezaliman atau superioritas atau ketertindasan atau merasa terzalimi. Sehingga kita menjadi tegak lurus melihat sifat Allah yang apa kata Haban Naqi, kamilul qudrah, syamilul ilmi, azimul hikmati, dapat tuh di situ. Artinya sempurna kuasanya, luas dan sempurna pengetahuannya, dan hikmah besar di balik penciptaan ini semua dengan semua keseimbangannya adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba menilai dari sudut pandang tadi kebencian atau sudut pandang superiority. Wallahu a'lam bishawab.